Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, Jumat 31 Januari 2025, bersama saya Michael Cia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Pasca terjadi longsor, arus lalu lintas yang menghubungkan Desa Wanga dan Desa Picuan Baru sudah kembali normal. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Minahasa Selatan mengakibatkan tanah longsor di Desa Wanga, Kecamatan Motoling Timur pada Rabu siang sekitar pukul 14 WITA. Akibat kejadian tersebut menutup akses jalan utama Desa Wanga Jaga 4 yang menjadi jalur penghubung antara Desa Wanga dan Desa Picuan Baru, bahkan menyebabkan 2 korban jiwa meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Saat kejadian, tim gabungan dari Polres Minsel, Polsek Motoling, Koramil TNI, dan warga setempat langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor, termasuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. Terkait kondisi arus lalu lintas saat ini di wilayah yang menghubungkan Desa Wanga dan Desa Picuan Baru, Kasat Lantas Polres Minsel Ibtu Luster Simajuntak memastikan sudah kembali normal. Namun Kasat Lantas menghimbau bagi masyarakat khususnya pengendara agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah saat terjadi cuaca ekstrim. Jadi pada intinya untuk arus lalu lintas sudah normal kembali untuk kedua jalur. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang melintas di jalan raya Desa Wanga yang notabene dan juga para pengguna jalan raya agar memperhatikan kondisi cuaca saat berlalu lintas. Kami juga himbau kepada pengguna atau masyarakat yang pengguna kendaraan bermotor, hindari tempat-tempat yang berpotensi terjadi longsor atau bencana ataupun banjir atau juga jenis bencana lainnya. Intinya untuk masyarakat, bagi kita semua agar peka terhadap perubahan cuaca yang terjadi saat ini di daerah kita. Diketahui saat ini pemerintah setempat bersama BPBD Minahasa Selatan terus melakukan pemantauan terhadap daerah rawan longsor guna mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Dari Minahasa Selatan, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat ekonomi lemah di Kota Manado pada awal tahun bulan Januari ini belum disalurkan. Dilakukan dan tinggal menunggu arahan kebijakan dari Perum Bulog. Penyaluran ini kemudian didesak oleh Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, APMIKIMDO, Dewan Pimpinan Cabang Kota Manado untuk melakukannya. Ricky Elias, Ketua DPC APMIKIMDO Manado mengatakan penyaluran ini harus dilakukan sebabnya pengaruhi masyarakat menengah ke bawah yang memanfaatkan beras tersebut untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan dalam usaha kecil mereka. Beras bulog yang belum sempat dicairkan, terlebih sudah di penghujung bulan Januari. Kemungkinan mungkin itu sudah tertata di dalam APBN, sudah ada, tetapi secara juknis mungkin belum turun, sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah bertanya-tanya, bagi khususnya penerima bantuan bulog yang sudah masuk di dalam aplikasi, ya mohon agar supaya bersabar, terlebih kuliner-kuliner yang ada juga yang penerima bantuan beras bulog bersabar, karena kemungkinan besar tinggal menunggu juknis yang akan turun di waktu-waktu yang dekat ini.
Meski pada penyaluran ke masyarakat ekonomi lemah belum dilakukan, namun penyaluran ke sejumlah pedagang di pasar tradisional untuk penjualan beras SPHP di awal tahun ini masih tetap sama. Rizal, pedagang beras, mengakuinya kepada RRI Kamis 30 Januari 2025. Ada kendala, cuman itu harga ecerannya per sak itu 62,5. Per orang itu 2 karung bisa, nggak bisa lebih dari 2 karung. Tapi jumlahnya sekarang terbatas atau sama Pak sebenarnya kalau disalurkan oleh Bulog? Masih sama dengan tahun-tahun lalu. Per pedagang itu 101. Sementara itu penyaluran kepada masyarakat untuk saat ini di sejumlah desa maupun kelurahan, semisalnya di Kelurahan Banjir, Kecamatan Tikala, Kota Manado, belum terlaksana penyaluran tersebut di tahap 1 kali ini. Alexander Bororing, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum PMPU, mengatakan penyaluran tersebut masih menunggu arahan Bulog. Pasalnya sekarang penyaluran beras dilakukan berdasar aplikasi yang akan diserahkan pemerintah ke kelurahan kepada warga penerima bantuan tersebut. Ini tahun lalu itu ikut program dari jadwal dari Bulog, ya ada. Tapi untuk tahun ini menunggu dari sana dulu. Terakhir kapan Pak untuk penyaluran beras? Desember tahun lalu. Periode, dia pakai periode. Kalau ikut dorong ke jadwal di sana, dia pakai periode. Terakhir di sini periode Desember itu ada. Terus dorong serahkan ke warga. Terinformasi dari pihak Bulog di Sulawesi Utara dan Gorontalo, penyaluran beras bantuan kepada masyarakat tersebut masih sementara dibahas pemerintah dan Perum Bulog serta tinggal menunggu waktu penyalurannya. Dan diakui stok kebutuhan beras disebut aman dan tersedia sampai pada beberapa bulan ke depan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Gorontalo masuk salah satu daerah rawan pangan dan pemerintah diminta untuk lebih mempermudah penyaluran benih dan pupuk kepada petani untuk mewujudkan swasembada pangan. Kemiskinan ekstrim dan masih tingginya angka stunting menjadikan Gorontalo masuk salah satu daerah rawan pangan. Meski hasil survei Badan Pangan Nasional dari 416 kabupaten kota di Indonesia yang disurvei terkait daerah rawan pangan, Gorontalo terkategori tahan. Tapi karena indikator ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan di Gorontalo yang masih tinggi, kemudian persentase pengeluaran untuk pangan masih tinggi, menjadikan Gorontalo masuk daerah rentan. Hal ini disampaikan akademisi UNG Herwin Mupangga kepada RRI kemarin, di mana ia menyarankan pemerintah harus lebih maksimal terhadap pemenuhan pangan, utamanya beras dan jagung. Salah satu yang bisa dilakukan saat ini yakni mempermudah penyaluran benih dan pupuk kepada petani sehingga produksi pangan beras dan jagung bisa meningkat drastis. Perlunya juga misalnya program-program seperti gelar pangan murah atau pemberian pangan murah itu juga terus digalakkan. Jadi tidak musiman saja. Kemudiannya adalah misalnya distribusi pupuk, benih, ya itu juga dipermudah terutama kepada kelompok tani. Di samping dari peningkatan kualitas infrastruktur. Misalnya terkait dengan jalan tani atau jalan produksi, sampai ke wilayah-wilayah pedesaan, sentra-sentra produksi pertanian. Menjawab hal ini, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi Demario, menyampaikan pemerintah sekarang ini terus mempermudah penyaluran pupuk dan benih kepada petani, di mana petani cukup membawa KTP. Januari ya 2025 itu semua proses penembusan itu akan dipermudah. Kalau contoh sebelumnya kita harus menggunakan kartu keluarga, kemudian KTP yang bersangkutan harus datang langsung, kartu keluarga, kartu tani yang bersangkutan datang langsung, itu diperbaiki gitu. Ya, jadi cukup dengan KTP, kemudian kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir langsung itu bisa diwakilkan ke orang lain. Kadis mengatakan pemerintah juga bekerja sama lintas sektor untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan kosong untuk ditanami berbagai jenis pangan. Dinas Pertanian berperan menyiapkan bibit,
dan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Ia juga menyebut untuk mencapai swasembada pangan yang menjadi target pemerintah pusat, tahun ini juga Gorontalo mendapat alokasi 80.000 hektar padi yang dikerjasamakan dengan TNI, serta jagung yang dikerjasamakan dengan Polri seluas 381.977 hektar, ditambah 22.576 hektar di luar lahan existing atau lahan yang sudah ada. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Masih dari RRI Gorontalo, pendengar, warga menyoroti potensi pariwisata Gorontalo yang cukup besar, namun belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar di bidang pariwisata dengan banyaknya objek-objek wisata yang tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran objek-objek wisata ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan daerah. Namun, masyarakat menilai event pariwisata di Provinsi Gorontalo masih sangat minim. Padahal melalui berbagai event pariwisata, destinasi wisata di Gorontalo bisa lebih dikenal luas. Fadli, salah seorang warga, menyoroti potensi wisata di Gorontalo Utara yang memiliki keindahan pantai dan pulau-pulau eksotis. Menurutnya, potensi tersebut masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah hingga saat ini. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar kedepannya lebih memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Dengan demikian diharapkan ada intervensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan promosi maupun pengembangan destinasi wisata di Gorontalo Utara. Hampir semua pulau dan pantai itu termasuk menjadi salah satu kategori yang bisa dinamakan sebagai tempat pariwisata. Kenapa? Karena memang kita dari spot-spot yang ada, terutama kita di Gorontalo Utara, hampir semua pulau, mulai dari Saronde, Ponelo, semua itu hampir jadi tempat spot wisata. Untuk event-event memang kurang. Nah, siapa orang luar mau datang? Kita saja nggak tertarik. Karena memang tidak ada event-event yang dilakukan oleh instansi terkait, dinas pariwisata apalagi. Kurang bekerja sama dengan kementerian lainnya atau dinas-dinas lainnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah telah beberapa kali melaksanakan event besar untuk mempromosikan pariwisata di Gorontalo Utara, salah satunya melalui Festival Pulau Saronde. Bahkan menurutnya dampak dari kegiatan tersebut sudah terlihat dengan adanya investor yang telah mengelola sejumlah objek wisata. Ia mengakui event seperti ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan APBD Gorontalo Utara. Kondisi daerah Gorontalo Utara khususnya dalam hal pembiayaan yang menyangkut event-event itu belum ada, sehingga susah untuk orang mau laksanakan festival kecuali ada swadaya masyarakat, misalnya mengambil tempat di mana di satu objek tertentu, contoh di Minanga. Kita kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sana menyelenggarakan event melalui kegiatan ritual mandi safar, dan itu kan biayanya lebih banyak dari masyarakat setempat. Kedepan, pemerintah berencana mengembangkan sejumlah objek wisata antara lain Pulau Mohinggito, Pantai Minanga, Pantai Monano, dan Pulau Dionumo. Fokus pemerintah yaitu menghadirkan lebih banyak kuliner khas, atraksi seni dan budaya, serta berbagai daya tarik lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat agar lebih banyak lagi event pariwisata yang dapat digelar di Gorontalo Utara. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menandai hari ulang tahun HUT daerah ke-600 tahun 31 Januari 2025 hari ini dengan upacara bendera. Hari ulang tahun HUT daerah Sangihe ke-600 tahun 31 Januari 2025 ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di lapangan Gesit Tahuna. Bertindak sebagai pembina upacara, penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Hopi Wonde. Upacara dihadiri oleh Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh penjabat teras Pemkab Sangihe. Dalam amanatnya, Albert Hopi Wonde menyatakan usia 600 tahun daerah Sangihe menjadi perjalanan panjang sejarah bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dengan demikian, ungkapan rasa syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan karena atas anugerahnya yang dilimpahkan di tanah tampungan Lawo. Pada kesempatan itu, Albert Hupi Wonde mengamanatkan 3 poin penting pada perayaan HUT daerah ke-600, yaitu mengagungkan Tuhan dan melestarikan adat istiadat, selain memperkokoh persaudaraan, persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan Sangihe yang maju dan sejahtera. Mengagungkan Tuhan dan melestarikan adat. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga nilai-nilai spiritual dan budaya sebagai warisan leluhur untuk memperkokoh jati diri masyarakat Sangihe. 2. Memperkokoh persaudaraan, persatuan dan kesatuan, yakni dalam kebersamaan kita mampu menghadapi tantangan dan menjaga stabilitas daerah sebagai benteng NKRI. Mari terus pupuk semangat gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. 3. Mewujudkan Sangihe yang maju dan sejahtera, yakni dengan semangat sehati sepikir, satu tujuan, menyatu dalam karya pengabdian. Mari kita bersama-sama membangun daerah ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam dekapan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, momentum 600 tahun daerah Sangihe bukan hanya dijadikan refleksi sejarah, sebaliknya dijadikan tekad untuk terus berkarya, berinovasi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sambil berharap dapat menjadikan Somahe KKHG sebagai semangat persatuan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama demi Sangihe lebih sejahtera dan bermartabat. Alfa Mauri melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Memperingati HUT daerah Sangihe, dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe melakukan ziarah ke makam mantan Raja Sangihe. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe ziarah adat ke makam Raja Sangihe. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Dharma Abbas, ketika diwawancarai RRI di sela pemantauan gladi bersih upacara adat Tulude Kamis 30 Januari 2025 di Kompleks Rumah Jabatan Bupati. Ia menjelaskan agenda yang dilakukan bidang kebudayaan ziarah ke makam Raja Sangihe yang terlupakan, di mana selama perayaan HUT daerah Sangihe terkait agenda ziarah hanya kepada mantan pejabat. Ada 4 makam mantan raja yang dilakukan ziarah, masing-masing Raja Salmon Towe Gumalang, makam Raja Albert Abbas Bastian, makam Jogo Guha Abbas, dan makam pemotongan korban Jepang. Ada berapa makam? Jadi kami dari bidang budaya melaksanakan kegiatan ziarah budaya secara adat. Ya. Ada berapa makam? Tadi kami sudah melaksanakan ziarah budaya itu ada 4 makam. 4 makam. Yang pertama Raja Tondai Dumalang, Salmon Tondai Dumalang. Di mana ya? Di belakang BPU. Oh, iya. Ada kota besar. Yang kedua makam Raja Albert Abbas Bastian, Raja Tahuna juga. Di mana? Yang ada di Muarawang, perbatasan Muarawang, Kembang Duka Elsben di sebelah. Di belakang. Iya, cuma di pinggir jalan. Yang ketiga Jogo Guha Abbas. Di mana, Pak? Di pekuburan bangsawan Paparan. Dan keempat pemotongan kurban Jepang. Lanjut dikatakan Dharma Abbas dipilihnya ziarah ke makam raja karena sangat erat dengan hari ulang tahun daerah Kepulauan Sangihe yang ke-600 tahun. Di samping itu, objek ini yang dikunjungi untuk melakukan ziarah secara adat yang diakui kepemimpinannya, kepahlawanannya, makamnya secara cagar budaya dan telah diakui oleh pemerintah daerah. Alexander Lengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri lintas berita Magota sore ini. Pendengar, kenaikan harga beras di Kabupaten Kepulauan Talaut ikut mempengaruhi daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan
Di pasar tradisional Melongwane, harga beras premium melonjak hingga tembus Rp325.000 untuk ukuran 20 kg atau Rp16.250 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga beras premium hanya sebesar Rp14.500 per kilogram. Kenaikan harga semua jenis beras telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Stok sih menipis sekarang, soalnya melonjaknya harga beras sekitaran 300-an lebih kalau 2 merpati sih. Yang ukuran berapa kilo itu? Yang 20 cuman. Ya 20 kilo. 325.000. Kalau sebelumnya harga sebelumnya yang biasa sih cuma 290. Memang naik sekitar 60.000 mau naik. Oke. Keuntungan dari jual beras sebelum naik dan setelah naik bagaimana, Bu? Sama sih, paling tinggi cuma 3.000 dalam satu karung. Iya. Oke. Ada banyak-banyak untung. Daya beli masyarakat bagaimana, Bu, setelah beras naik? Menipis juga, kasihan kan keadaan sekarang ini. Jadi biasa jaga beli satu karung, cuma jaga itu kasihan 1-2 kilo. Selain naik, diungkapkan pedagang stok beras sudah mulai menipis. Stok dipastikan kembali normal pada 1-2 hari ke depan. Marsuki Mengero melaporkan. Dan sekian rangkuman Lintas Berita Magota, Produksi Radio Republik Indonesia. Saya Michael Cia, selamat sore. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.